Anda pinjam flash disknya untuk suatu keperluan kan, kemudian ada Anda lihat kayak folder materi-materi Islam gitu, terus Anda buka, Anda baca-baca, nah disitulah awal perkenalan dengan manhaj salaf. Awal perkenalan dengan manhaj salaf. Apa yang pertama Antum buka? Kalau nggak salah yang pertama Anda buka tentang isbal, tentang isbal. Itu bilang, apa sih ini kok celana di bawah mata kaki neraka? Apa lagi gitu ya? Itu. Tapi anehnya kayak ada bacaan itu kayak menarik Anda terus. Kayak ada magnet gitu ya untuk terus menggali apa gitu. Iya. Anehnya aneh di situ. Ini apa nih gitu. Anda perasaan dulu dari kecil SD sampai SMA pelajaran Islam nggak ada ini isbal ini apa sih ini? Ini apa isbal ini? Bahkan ya salah satu teman juga udah nggak usah baca itu tuh sesat itu katanya gitu. Nggak usah baca artikel itu sesat katanya. Tapi teman yang lain. Iya. Tapi nggak tahu kenapa justru itu buat saya tertarik daripada hiburan-hiburan yang di rumah. Itu malah yang paling buat saya tertarik. Selama berapa lama kira-kira itu? Itu lebih kurang setelah 6 bulan kerja, 6 bulan 7 bulan kerja. Udah dapet titik terang tuh. Iya. Nggak sengaja nemu artikel almanhaj.org.id itu kan. Itu makin nyelam jauh, baca. Saya baca satu-satu. Apa isbal nih? Kemudian loh, ternyata laki-laki itu wajib ya sholat jamaah di masjid. Nah, kemudian ternyata nggak boleh menggambar ya. Apa sih ini gitu. Apalagi iya. Gitu ya. Ini bener nggak nih gitu. Tapi itu tertarik baca terus. Bahkan mungkin ini memang nggak benar ya. Bahkan mungkin mayoritas waktu saya di kerjaan itu setelah kenal artikel almanhaj.org.id itu, mayoritas waktu saya di kerjaan itu malah saya habiskan 90%-nya untuk baca itu. Baca artikel tuh. Baca artikel itu. Walaupun Anda tahu ini nggak benar ini ya, karena saya kerja gitu kan. Tapi kayak nggak bisa lepas, kayak terhipnotis gitu dari artikel-artikel itu. Saya baca terus, itu tuh kerjaan udah nggak dipedulin lagi. Ya bebas keren lah gitu apa. Itu udah stres sekali tuh untuk mengatur, untuk merubah budaya di situ. Udah untuk dapat tekanan dari atasan, dari bawahan. Ternyata udahlah terserah keren lah gitu, ibaratnya udah. Akhirnya apa yang antum mau putuskan? Udah galau nih, udah stres dengan keadaan yang penuh dengan kayaknya tadi manipulasi, kemudian tekanan batin yang berpegang prinsip harus memegang teguh kejujuran. Akhirnya dapet tadi artikel itu, baca. Apa kira-kira yang udah antum pikirkan waktu itu? Nah, jadi setelah mengenal sedikit lah mengenal manhaj salaf, itu tambahan dikit itu sebenarnya setelah baca artikel itu cari-cari di YouTube juga. Dan udah mulai ke video nih. Iya, udah mulai ke video. Iya. Dan itu jadi pokoknya banyak lah lagi yang saya lakukan. Tapi akhirnya setelah mengenal itu, ini gua harus belajar nih. Gua harus belajar tentang hal ini. Mau apapun yang terjadi. Mau itu ya gimana pun yang terjadi, ini harus diselesaikan nih. Karena kayak masih nanggung gitu. Kalau masih netap di sini tapi belum menyelesaikan ini, tuh kayak nanggung. Jadi khulasohnya di akhirnya udah ini harus keluar dari sini, belajar tentang agama. Khulasohnya seperti itu. Berarti udah dapet tuh, udah ada keputusan nih. Nah, udah ada keputusan gitu kan nggak serta-merta kita tentunya terkabul apa yang kita inginkan. Pasti kan ada rintangan segala macam. Apa kira-kira hambatan-hambatan yang terjadi? Kan ini antum kan udah terikat nih di perusahaan ini. Jadi setelah kita memutuskan ini harus keluar ini, saya ajukan. Berarti antum udah memutuskan udah keluar gitu? Iya, memutuskan mau keluar dari perusahaan ini dengan segala konsekuensinya.
ingin belajar agama. Nah, kemudian ini anak kasih nih surat resign ke manajer. Nah, surat resign manajer. Tapi sebelumnya ikatan 5 tahun tadi kerja kan? Iya. Nah, ketika kasih surat resign ke manajer, udah pikir dulu kata manajer. Pikir dulu kata manajer. Ini kamu ikatan kerja. Kamu tahu berapa dendanya. Jadi kalau kita keluar sebelum 5 tahun ada dendanya. Ada denda? Ada denda. Berapa? Kalau Ana kemarin kena cuman 9 bulan 90 juta. Udah bisa beli mobil saya juga. Enggak, 90 juta itu denda kalau mau keluar. Iya. Akhirnya gimana antum? 90 juta itu antum gaji udah besar, pas keluar harus bayar lagi 90 juta. Apakah antum udahlah menikmati hidup yang ada aja atau gimana? Udah, ini kata itu udah manajer pikirin 90 juta. Kalau kamu keluar dari sini saya kasih waktu 1 bulan, kata manajernya. Tapi anehnya selama 1 bulan itu yang 90 juta itu nggak ada sama sekali terlintas di pikiran saya. Pokoknya memang bulat mau keluar. Malah selama 1 bulan waktu yang dikasih manajer itu untuk memikirkan ulang, malah selama 1 bulan itu justru malah lebih giat lagi saya ini. Baca-baca artikel, baca ada buku Al-Lu'lu' wal Marjan, dengar ceramah Ustadz Salaf di YouTube. Justru malah waktu yang dikasih manajer selama 1 bulan untuk berpikir ulang itu bukan Anda pikirkan untuk 90 juta itu. Berarti itu bukan mikir 90 juta sebenarnya. Itu malah makin dapat apa ya? Kayak dapat space. Iya, biar bisa untuk lebih teguh lagi. Iya, biar bisa belajar agama lagi. Mantap. Nah, gitu. Setelah itu ya kan antum nggak memikirkan konsekuensi lagi tuh. Konsekuensi 90 juta. Tantangan terberatnya kan bisa jadi di situ juga kan. Titik poin ini harus meninggalkan kerjaan yang gajinya udah dibilang mapan lah ya. Kalaupun di sana pengen menikah udah bisa lah sebetulnya ya. Kemudian harus 90 juta. Ini keluarga gimana? Nah, jadi setelah ya mau nggak mau pasti keluarga ujung-ujungnya tahu tentang kondisi itu kan. Apalagi kan antum katanya di satu kampung tahu keluarga bangga, tiba-tiba ini mau keluar. Iya. Jadi itu setiap hari itu orang tua nelpon. Setiap orang tua nelpon. Kenapa masalahnya? Kata, oh kamu mau nikah gitu kata orang tua. Udah nikah aja lah biar tenang gitu kata orang tua. Mau ibu carikan istri lah gitu ibaratnya biar tenang gitu. Kenapa siapa? Ya, tapi ya tetap saya jelasin. Ini payah, banyak ketidakjujuran, banyak manipulasi. Tapi yang namanya orang tua yang udah banyak makam garam kehidupannya kan. Dan yang itu juga yang saya dapatkan. Makanya bahasanya, ala udahlah Dil, kau mau dimanapun, mau di perusahaan ini, mau nanti kau keluar dari perusahaan ini, mau pindah ke pemerintah, mau ke perusahaan lain, mau kemanapun, dunia ini udah emang nggak ada beres, kata orang tua lah gitu. Mau kemanapun kau ini, pindah resign, mau pindah kemanapun, dan itu emang yang saya rasakan. Jadi ketika saya kerja itu kan ada hubungan juga ke perusahaan lain. Ya sama aja gitu. Mau di sini pun, bahkan bisa dibilang tempat saya kerja ini bisa dibilang cukup ringan dibandingkan di tempat yang lain. Tempat lain bahkan lebih parah gitu. Jadi orang tua gitu, udahlah, sama aja itu dimanapun kayak gitu juga nya, mau di manapun. Mau di sebenarnya tantangan juga kan, itu menjadi ganjalan juga. Anak balasnya dan gitu, anak balasnya dengan polos, udah nggak masalah, saya di pesantren aja gitu, di pesantren bekerja betani gitu aja anak balasnya. Mau ngapain gitu kan. Saya pokoknya tuh pikirannya udah zuhud banget lah gitu, bilang gitu. Udahlah di pesantren aja, jualan biasa aja, jualan obat, kayak gitu anak pikirannya. Orang tua ya, apa sih ini anak dikuliahin tinggi-tinggi kok malah pengen kayak gini gitu. Ya itu udah tiap hari masih dirayu-rayu, om saya, paman juga nelponin gitu kan. Teman-teman satu angkatan juga nelponin gitu. Balik lagi udah gitu ya. Tapi yang itu yang anda nggak tahu, mungkin ilham atau apa, mungkin orang ini setan nih anda pikir gitu. Mungkin orang ini
setannya nih yang rayu ana tetap di perusahaan ini. Mungkin mereka ini setan yang diutus lah gitu. Iya, baik. Jadi ya udah, bahkan mentor dari perusahaan datang gitu, menanyakan masalah apa Sampai turun ya. tapi nggak masuk gitu loh. Gitulah, tetap lanjut. Waktu 1 bulan itu Anda gunakan untuk dengerin YouTube, baca buku-buku agama, terus baca artikel yang tentang manhaj salaf. Udah nggak peduli, nanti di penjara loh kata perusahaan. Kan konsekuensinya kalau nggak bayar denda bisa di penjara gitu. Oh gitu ya. Berat lah. Tapi antum nggak mikir itu? Nah itu malah Anda mikirnya, oh lebih enak di penjara dong. Anda mikirnya gitu. Di penjara waktunya bebas, bisa baca buku agama, makan gratis. Nah, makanya Anda bilang sama orang tua, udah Mbak di penjara aja. Berarti itu kan konsekuensi yang apa ya, berat lah bagi Anas. Kalau Anas pribadi ya, udah harus didenda 90 juta atau masuk penjara. Nah, kemudian orang tua pun tadi sebetulnya menyayangkan hal itu kan? Ya pasti. Kira-kira orang tua sebetulnya sedih nggak melihat antum kayak gitu? Jadi mungkin agak ke depan dikit lah ya, mungkin agak ke depan dikit sebelum lanjut yang tadi. Orang tua bisa dibilang kayak kecewa berat gitu. Ibaratnya ini anak gagal, ibaratnya gitulah. Awalnya kan tadi antum bilangnya berhasil ya? Iya. Segitu sampai ke Siantar kan, pulang biasa kan kalau pulang dari Kalimantan gitu ada bawa hadiah gitu kan. Jadi pulang dari sana tampilannya betul-betul berubah, pakai jubah gitu kan. Sampai itu Anda bisa ya, walaupun tidak diucapkan dengan mulut, tapi dari pandangan mata ayah gitu kan. Ibaratnya kayak gitulah ibaratnya. Sambil ya ibaratnya nggak ada basa-basi gitu. Udah kayak silent aja, diam aja gitu. Kayak ini bener nggak nerima ya, gitu. Mungkin ekspresi kekecewaan ya. Bahkan ada anggota keluarga juga yang sinis lah gitu. Yang sinis kan, anak pulang pakai jubah gitu kan. Kok ngapain pulang kok pakai daster? Saya bilang gitu. Iya. Kok pakai daster pulang katanya gitu. Karena ya bisa dibilang cukup kena di hati gitu kan, sedih. Pasti. Padahal ini jubah gitu kan, pakaian Nabi Muhammad SAW, tapi ngapain kok pakai daster gitu. Akhirnya senyum aja lah, senyum. Itulah reaksi orang tua. Tapi kalau ibu namanya ibu mungkin ya. Iya. Ibu walaupun gimana pun anaknya down-nya, hancurnya, di saat itu yang paling support ibu sih. Ibu yang jemput ke terminal setelah pulang dari Kalimantan kan, ke Siantar. Ibu yang jemput naik kereta, naik motor. Ibu lah tetap yang jadi nanya-nanya gitu. Kalau yang lain ya udah kayak pas pulang antum bawa ini nggak, bawa oleh-oleh sebagaimana orang yang udah sukses dari pulau seberang. Iya, ini juga yang anehnya ya, anehnya. Anak kira kalau namanya anaknya udah belajar agama ya, udah rajin sholat, udah hijrah lah gitu. Awalnya anak kira orang tua itu bakalan senang. Anak kira orang tua itu bakalan, anakku udah baik gitu, udah jalan yang lurus. Ekspektasi anak sebelum pulang orang tua itu seperti itu. Ekspektasi anak udah nak aman, nggak apa-apa kerjaan itu, yang penting kamu rajin sholat, ada di jalan yang lurus. Udah balik ke jalan yang lurus, udah tidak pulang malam lagi. Dulu pas masih muda lah gitu kan, pulang malam. Ekspektasinya kira bakalan dibanggakan lagi, tapi ternyata berubah 180 derajat. Kok malah orang tua anak malah kayak gini sih gitu. Kok malah lebih mementingkan
dunia gitu. Kok malah justru malah sedih gitu. Padahal kan anaknya udah udah berubah gitu. Jadi ya gitu, ekspektasinya betul-betul berbeda dengan realita. Oke. Nah, ini kembali ke belakang sedikit Iya, nih. Tadi kan udah pulang nih. Ceritanya kan setelah antum pikir-pikir untuk resign, ada konsekuensi yang harus dibayar 90 juta atau kalau nggak bayar bisa penjara. Akhirnya antum udah resign, Udah kemas, selesai. Ya. Jadi setelah resign kan, udah habis nih jangka waktu 30. Yeah. Datanglah itu HRD-nya dari Jakarta. Jumpain Anda. Nah, ini nanti jumpain saya di kantor pusat di Jakarta. Katanya seperti itu. Ya Pak, saya bilang, untuk menyelesaikan masalah ini. Udah anak kemas-kemas. Ya, biasanya kalau pekerja di situ resign, biasanya ada pesta-pesta gitu ya, ada dilepas gitu. Tapi ini udah hampa gitu aja. Itu aja lah ya. Udah nggak ada gitu, dan ini yang selama ini ganggu kita, ibaratnya gitu lah, yang yang selama ini ganggu kita, yang sok-sok jujur nih, ini nih orang-orang yang sok-sok sok jujur ini dah cabut aja gitu. Udah hening gitu aja, hening. Anak keluar dari Kalimantan itu naik pesawat sampai berarti kan ke Jakarta dulu tadi kan? Sampai ke Jakarta dulu. Sampai ke Jakarta, dan begitu sampai landing di Jakarta, awalnya kan di kebun nih. Di kebun kan ya apalah pohon-pohon gitu kan. Apa dengan segala kesibukan. Pas begitu landing di Jakarta juga ada satu perasaan kayak aneh juga sih sebenarnya. Kok tiba-tiba di sini gitu ya? Oh gitu. Kok harusnya kan di sana gitu. Kok tiba-tiba di sini, kan harusnya masih ada. Kayaknya antum kayak ada yang menuntun gitu. Iya, kayak terhipnotis gitu. Bahkan apa diguna-guna ya gitu. Tapi udah landing di Jakarta, naik Damri, harus ke Cikarang dulu. Ke tempat kuliah Hana yang dulu, ke Cikarang, naik Damri. Itu di bus kayak gitu, kayak bengong-bengong gitu, kayak aneh gitu. Apa benar yang selama ini kulakukan gitu ya?